Firna Apriliani. Saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul Bagaimana Cara Mendidik Anak di Dalam Islam. Nah, bunda-bunda semua pasti ingin kan memiliki anak yang soleh dan soleha. Lalu, apakah didikan bunda-bunda semua sama dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana cara mendidik anak di dalam Islam yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Nah, di dalam Islam sendiri, mendidik anak itu sebuah pijakan utama untuk anak tersebut untuk menjalani hidup selanjutnya. Nah, jadi Rasulullah pun pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, bayi yang dilahirkan itu sebenarnya terlahir dalam keadaan yang fitrah atau Islam. Hanya orang tuanya sajalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini bagaimana sih cara-caranya mendidik anak tersebut? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama ialah ajarkan anak tersebut tauhid. Nah, tauhid sendiri merupakan landasan yang paling penting. Kita mengajarkan anak kita tentang keesaan Allah dan apapun semua yang terjadi di dunia ini semua kehendaknya Allah. Nah, kita mulai ajarkan dari hal-hal yang kecil. Jadi ketika dia terjatuh atau sakit, kita ajarkan untuk meminta kepada Allah, meminta kesembuhan. Kedua ialah kita ajarkan adab dan akhlak kepada anak. Jadi kita ajarkan adab-adab serta akhlak kepada anak. Contohnya misalkan kita ajarkan adab dan akhlak kepada Allah. Misalkan kita ajarkan supaya ia tidak berlaku syirik kepada Allah. Terus yang kedua, adab dan akhlak kepada Rasulullah, itu kita ajarkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, adab terhadap manusia, sesama manusia. Jadi kita ajarkan dari hal-hal yang paling kecil. Ialah kita ajarkan bagaimana dia mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong, ketika dia ingin melakukan apa-apa. Kita ajarkan caranya berbicara minta tolong itu sama orang lain. Dan kita juga mengajarkan bagaimana mengucapkan maaf ketika dia melakukan kesalahan. Dari hal-hal seperti itulah kita ajarkan adab dan akhlak kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga, kita ajarkan beribadah. Nah, kita ajarkan anak kita beribadah kepada Allah, mulai dari kita ajak ke masjid bareng-bareng, kita ajak untuk sholat berjamaah bareng, kita ajak mengaji kayak gitu, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengajaknya belajar untuk bersedekah kepada orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, bersikap lemah lembut namun tegas. Nah, bersikap lemah lembut namun tegas itu seperti apa? Jadi kita sebagai orang tua, kita tuh berlaku lemah lembut, kita kasih perhatian, kita kasih sayang kepada anak tersebut. Namun kita harus tegas. Tegasnya dengan cara kita tidak boleh semua apapun yang anak kita inginkan itu tidak harus kita iakan atau kita turuti. Nah, kemudian bersikap adil. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kita harus memperlakukan semuanya itu sama, sehingga tidak ada satupun yang merasa bahwa dirinya itu dibedakan dengan saudara-saudaranya. Juga ada namanya cara mendidik anak menggunakan metode 7x3. Pasti bunda-bunda semua di sini pernah kan mendengar metode mendidik anak 7x3. Nah, metode ini diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama pada usia 0 sampai 7 tahun, nah kita itu harus menjadikan anak tersebut raja. Maksudnya menjadikan anak tersebut raja, kita itu memberikan perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang yang lebih terhadap anak itu. Jadi pada usia ini kita tidak boleh menggunakan kekerasan kepada anak. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, lebih baik kita menegurnya, memberi nasihat padanya. Bukan berarti kita menjadikan anak tersebut raja, apapun yang dimintanya kita harus cepat menurutinya, tidak. Tapi di sini kita juga harus sedikit tegas, karena
Nah, apabila kita menuruti semua keinginan anak itu, maka nanti anak itu akan menjadi kebiasaan. Jadi lebih baik misalkan anak itu ingin sesuatu, walaupun nanti anak itu akan nangis, akan tantrum. Nah, di situ kita biarkan saja, jangan mudah luluh oleh anak itu. Nanti ketika dia sudah berhenti nangisnya, maka peluklah dia dan berilah kata-kata misalkan, adek hebat ya, gini, adek baik gini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada usia 7 tahun sampai 14 tahun. Nah, pada usia ini kita harus menjadikan anak seperti tahanan. Maksudnya kita memberikan sebuah peraturan dan juga tanggung jawab terhadap anak tersebut. Jadi misalkan kita ingin menyuruh anak itu wajib sholat 5 waktu. Jadi misalkan ketika anak itu tidak melakukannya, maka kita akan memberikan konsekuensinya, yaitu misalkan dipotong uang jajannya. 7 tahun terakhir. Nah, pada 7 tahun terakhir ini kisaran usia 14 sampai 21. Nah, di sini kita sebaiknya menjadi sahabat untuk anak kita. Nah, jadi kita harus berlaku layaknya seperti sahabat, mendengarkan segala keluh kesahnya, kita ajak diskusi, kita ajarkan bagaimana dia caranya menemukan atau menemukan potensi di dalam dirinya. Jadi kita harus layaknya seperti seorang sahabat kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut mau terbuka dengan kita, mau bercerita segala halnya kepada kita. Dari cara-cara mendidik anak tadi, semoga bunda-bunda semua bisa mempraktikannya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.